Perancangan Industri Metalurgi Pabrik Nikel Laterit. Perkenalkan, nama saya Skill Purba dan teman yang lainnya ada Agung Ramadan, Syarifina Mulo. Untuk outline pembahasan malam ini yaitu yang pertama ada latar belakang, cakupan aspek pasar, yang ketiga alat yang digunakan, dan yang keempat ada hasil produk. Dan untuk pembahasan untuk latar belakang akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan mempresentasikan tentang latar belakang. Nah, pada pabrik nikel, mereka menggunakan salah satu bahan yaitu nikel sulfida, yang dimana merupakan salah satu komoditas nikel yang intermediate yang dapat diolah di industri downstream melalui proses roasting agar diperoleh logam nikel yang lebih murni. Dalam mendukung upaya pemerintah untuk shifting ekspor komoditas yang ada di Indonesia ini dari segi bahan mentah menjadi bahan olahan itu memiliki kondisi pasar nikel yang global hingga sangat kondusif, maka dirancang pabrik nikel sulfida yang banyak terdapat di Indonesia itu sendiri. Selanjutnya ada cakupan aspek pasar. Cakupan aspek pasar di sini ada 4 poin, yaitu permintaan pasar, peramalan pasar, spesifikasi produk, dan perhitungan neraca material. Untuk permintaan pasar merupakan jumlah yang akan dibeli pada suatu wilayah, waktu, dan lingkungan tertentu. Permintaan sangat bergantung dengan harga. Jadi, jika harga di sini semakin meningkat, maka permintaan menurun. Begitupun sebaliknya. Pada tahun 2019, harga mencapai 18.569 USD per metric ton. Namun pada 2020, harga timah ini mencapai 18.569 USD metric per ton. Ini dikarenakan adanya kondisi pandemi COVID-19. Namun untuk selanjutnya yaitu peramalan pasar. Peramalan pasar di sini dibutuhkan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan dan penting dalam pengambilan sebuah keputusan dalam berbisnis. Dalam perencanaan perusahaan, seperti spesifikasi produk, jumlah unit yang akan diproduksi, pasar yang paling berpotensi, dan berapa banyak bahan baku yang harus disediakan dibuat berdasarkan peramalan. Next ada spesifikasi produk. Spesifikasi produk di sini itu memiliki kandungan stannum Sn paling tinggi 99,7% dari besi Fe paling tinggi 0,005%. Dan untuk tambahan untuk paduannya itu ada persentase kadarnya, dan bahan-bahannya itu yaitu perak, tembaga, bismut, timbal, nikel, germanium, antimoni, zinc, dan indium. Dan terakhir ada perhitungan neraca material. Di sini pada perusahaan ini untuk memasok kebutuhan konsentrat biji digunakan sebagai bahan baku industri ferroalloy, baterai, keramik, dan kimia. Pabrik mengingat perusahaan mempunyai konsensi. Jadi di sini perusahaan telah melakukan beneficiasi biji dari tambangnya. Dari hasil penelitian laboratorium diketahui bahwa biji ini paling mudah dikonsentrasikan dengan cara jigging. Adapun kapasitas pabrik yang akan dibangun adalah 5 ton konsentrat biji per jam. Alat yang digunakan di sini adalah diagram alir yang ada pada perusahaan. Konsep sederhananya, jadi di sini ada biji timah. Untuk konsentrasinya, pada tahap konsentrasi biji timah dilakukan operasi peningkatan kadar timah dengan menggunakan alat J konsentrator. Biji timah diolah yang memiliki kadar awal 30-65% Sm. Dan tahap smelting pertama
Tahap ini merupakan proses reduksi dari konsentrasi biji timah pada temperatur tinggi menjadi logam timah. Dan untuk refining, di sini proses kandungan timah atau dalam crude tin adalah Sn menjadi lebih 90%. Pemurnian timah dari pengotornya dilakukan dengan kettle refining, eutectic refining, dan electrolytic refining. Inilah alat-alat yang digunakan atau teknologi yang digunakan pada tahap konsentrasi, smelting, ataupun refining. Selanjutnya ada hasil dari produk ini akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Ya, di sini saya Syarif Ibnullah Jawad dengan MPM 33341800052. Selanjutnya akan menjelaskan tentang hasil dan produk dari pabrik atau perencanaan industri metalurgi di pabrik nikel laterit. Jadi di hasil dan produk ini yang pertama itu spesifikasi yang perlu kita ketahui itu spesifikasi bahan bakunya. Di sini yang pertama itu biji nikel laterit. Jadi di komposisinya atau basis kering, ada basis kering dan basis basah. Basis keringnya ada NiO memiliki komposisi 2,08%, kemudian COO 0,24%, FeOOH 81,33%, kemudian komposisi AlOOH-nya 3,24%, kemudian SiO2-nya 13,11%. Kemudian untuk basis basah atau kadar air itu memiliki komposisinya 41,35%. Kemudian bulk density-nya 1090 kg per meter kubik. Kemudian apparent density-nya 3730 kg per meter kubik serta porositasnya 0,708. Kemudian untuk hidrogen sulfidanya memiliki kemurnian 100%. Kemudian sulfuric acidnya kemurnian dengan 96% dan impuritas 4% H2O. Kemudian adalah hasil dan produk di spesifikasi produknya sendiri. Yang pertama yaitu hasil produk dari nikel sulfidanya. Jadi didapatkan spesifikasi produknya, komposisi basis keringnya yaitu NiS ya, dengan komposisi 91,12%, kemudian COS 8,86%, kemudian H2O 0,10%. Wujud dalam bentuk nikel sulfida ini adalah produk berupa serbuk padatan. Kemudian konsentrasi Fe. Di konsentrasi Fe ini memiliki komposisi FeOOH-nya 82,88%, kemudian SiO2-nya 13,37%, kemudian H2O-nya yaitu 0,10%. Wujudnya konsentrasi Fe ini dalam bentuk serbuk padatan. Jadi hasil dan produk atau produk hasil dari pabrik nikel laterit ini yang pertama ada nikel sulfida, kemudian juga konsentrasi dari Fe itu tersebut.